Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi musim-musimnya mie di akunya, karena aku masih penasaran dengan mie yang menggunakan air abu. Yang kemarin aku buat mie-nya yang ori dengan menggunakan tepung tapioka untuk mendapatkan tekstur kenyalnya. So, kalau kalian mau buat juga tanpa air abu, mau kalian gunakan tepung tapioka, bisa lihat di videoku yang sebelumnya. Oke, di sini bahan-bahannya aku udah siapin. Sederhana tetap dan semua gampang diperoleh. Di sini aku tetap menggunakan tepung terigu yang pro tinggi, yang cakra ya. 250 gram. Kalau nggak ada, kalian bisa gunakan all purpose flour atau tepung serbaguna. Tapi daya serap airnya pasti beda-beda ya. Dan kali ini aku buat mie-nya yang warnanya hijau. Tapi hijau tanpa pewarna, tapi hijau yang ori menggunakan bahan yang alami. Aku gunakan sawi. Jadi sawinya di sini aku gunakan lebih kurang 5 lembar. 5 lembar sawi seperti ini yang sudah dicuci bersih ya. Kemudian air abunya aku gunakan setengah sendok teh aja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan itu akan memberikan rasa yang pahit nantinya. Air hanya sekedar untuk blendernya bisa jalan saja. Kemudian garam. Nah, garamnya ini kurang lebih 1 gram lebih atau 2 gram gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan takaran sendok itu, kalian gunakan sendok teh saja. Banyaknya kira-kira seperti ini. Well, sekarang aku akan blender dulu sawinya dengan air. Be right back ya. Oke, ini sudah di blender. Akan saring. Tepungnya sudah, masukkan garam, masukkan airnya. Ini boleh diaduk dulu ya. Tetap ya, airnya sama, masukkannya sedikit demi sedikit. Bedanya kali ini aku gunakan air abu. Kalau dia masih kering, kalian bisa tambahkan sedikit demi sedikit airnya. Kalau masih kurang air sawinya, tambahkan aja air putih biasa. Tepung yang lama itu akan banyak menyerap air. Jadi ini tepung yang aku gunakan, tepung cakranya ini udah lama ya, tapi masih belum expired sih.
Kalau untuk tepung yang sudah hampir expired itu, kalau untuk buat kue, untuk buat bolu, untuk buat roti-rotian itu, donat, dia kadang nggak mau ngembang. Jadi kalau kalian ada tepung yang hampir expired, dibuat mie aja ya. Jadi jangan panik kalau airnya kurang, tambahkan aja. Lalu lanjut lagi. Sampai semuanya bisa tergumpal, menggumpal seperti ini. Itu sudah bisa kita wrapping lagi. Jadi nggak usah diuleni sampai seperti menguleni roti juga. Tapi untuk buat roti juga banyak tekniknya ya. Buat kalian yang mau belajar buat roti, bisa lihat di video roti aku. Ada beberapa teknik di situ, dan juga ada yang menggunakan sourdough. Cukup. Yang penting dia sampai menggumpal saja. Kita akan wrapping dan biarkan. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa menggunakan air abu? Apa sih fungsi air abu itu? Fungsi air abu itu memberikan tekstur yang kenyal pada mie-nya. Well, ini kita diamkan dulu selama 20 menit. Oke, ini sudah 10 menit ya. Jadi akan aku bagi menjadi beberapa bagian. Kalau kalian buat, kalian jangan terkejut ya, karena ini adonannya memang kaku bener dan kesannya seperti kurang cairan. Itu efek dari air abunya juga, dan juga air yang digunakan nggak terlalu banyak. Oke, ini didiamkan lagi 10 menit. Oke, ini setelah didiamkan sekitar 10-15 menit, ini udah aku gilas tipis seperti ini. Gilasnya seperti ini. Jangan panik ya kalau dia agak kaku seperti ini, tapi tetap digilas aja. Nah, kalau udah tipisan seperti ini, kita tinggal tipisin lagi menggunakan alat penggiling mie-nya. Tetap ininya harus diberikan tepung, dan ininya harus direnggangkan dulu. Direnggangkan ke nomor 6. Oke. Jangan lupa tuasnya ini dipindahin ke yang bagian ditipisin seperti ini. Digilas lagi. Kalau sampai dia terasa longgar, berarti ininya udah kebesaran ya, jadi mesti dikecilkan lagi nomornya. Boleh digilas berapa kali di satu nomor ukuran. Kalau sudah terasa longgar, ini bisa digeser ke nomor 4 atau 5. Dilanjutkan lagi digilas sampai ketebalan yang kita mau. Tapi kalau ketebalan juga
nanti di sini nggak lewat. Nomornya kalau semakin kecil dia akan semakin rapat. Jadi yang paling tipis nanti di nomor 1. Ini bisa dari nomor 5 dulu atau 6 dulu, turun ke 4, 3, 2 boleh kalau misalnya mau minyak yang agak tebal. Tapi kalau mau yang agak tipisan, itu bisa gunakan yang ininya nomor 1. Ukuran yang di sini menentukan ketebalannya. Oke, aku lanjut dulu yang lain ya. Jangan lupa taburi tepung supaya nggak lengket. Dan kali ini aku mau buat mie kasar. Jadi di Medan itu ada mie kasar untuk mie pangsit. Jadi seperti mie tiaw, tapi dia bukan mie tiaw. Hanya dia mie-nya kasar yang lebih besar dari ukuran mie yang biasanya dibuat ya. Ya seperti ini. Nah ini kan kasar-kasar seperti ini, tapi ini enak, aku suka yang seperti ini. Oke, untuk supaya nggak lengket juga bisa ditaburi tepung saat kita menggulung mie-nya. Jadi seperti ini. Setelah ditaburi tepung baru digulung. Tapi tekstur yang ini nggak gampang lengket sih. Oke, seperti ini ya. Nah kalau yang ini aku buat seperti mie yang ukurannya biasa, yang mie yang halus seperti ini. Jadi caranya sama seperti menggiling mie yang di video sebelumnya. Oke, aku akan lanjutkan sampai selesai. Jadi satu resep ini dapat 4 kali 70 gram ya. Nah seperti ini akan aku gulung, taburin tepung, baru digulung mie-nya supaya mie-nya nggak lengket. Ini dia mie yang sudah jadi, yang menggunakan air abu. Jadi air abu itu fungsinya untuk menyalakan mie, tekstur mie. Jadi ini mie-nya seperti ini. Ini supaya nggak lengket kita bisa, ini tercampur sama yang putih ya. Ini harus ditaburi dengan tepung tapioka supaya dia nggak lengket. Nah mie-nya seperti ini. Jadi dari satu resep itu dapatnya 4 kelompok mie seperti ini. Nah kalau ada yang lengket seperti ini, kalian bisa uraikan dengan tangan seperti ini aja. Oke, ini seperti ini. Ini juga lengket seperti ini gampang, tinggal diuraikan seperti ini, sudah tidak gampang. Yang penting tepung tapiokanya itu ditaburin ya. Oke,
Kalau video ini boleh bermanfaat buat kalian, jangan lupa ya di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar bersama dengan kita di sini. Dan buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di klik tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan supaya kamu gak ketinggalan resep-resep di video berikutnya. Buat yang sudah ngedukung aku selama ini, thank you. Dukung aku terus supaya aku tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, buat kalian yang sudah rebake ataupun recook resep yang aku sharekan, jangan lupa ya di-postkan ke Instagram dan follow Instagramku vdl_momscake. Juga yang sudah berteman dengan aku di Facebook, post juga di Facebook dan tag Erlinali, supaya kita bisa memberikan semangat buat teman-teman yang lain. Oke, ikutin terus video seri mie yang satu lagi dan juga olahan mie yang sudah aku sharekan di video ini dan video sebelumnya. Oke? Jangan sampai kamu ketinggalan ya. Siapa tahu yang aku sharekan itu boleh bermanfaat buat kalian. Ini mie-nya juga bisa disimpan di chiller selama 2-3 hari dalam keadaan tertutup, dibungkus dengan plastik dan dimasukkan dalam wadah yang tertutup. Oke, akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.